selamat datang di studio podcast Visip 11, Leading the Future Society. Wah, udah lama banget ya nggak ketemu sama aku, Priska Bianita, di podcast Visip 11. Kali ini kita kembali di sesi mahasiswa berprestasi. Nah, kali ini kita kedatangan mbak-mbak bertiga yang cantik banget dari program studi hubungan internasional. Prestasi apa sih sebenarnya yang udah Mbak bertiga ini capai? Yakni Mbak bertiga ini susah ya Mbak bertiga karena kita sebenarnya belum kenal. Udah sih tadi sebenarnya. Jadi memperoleh tiga kejuaraan dalam lomba karya tulis ilmiah nasional mahasiswa tahun 2023 yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Tapi sebelum itu kita harus kenalan resmi di depan kamera untuk teman-teman visip lainnya. Bisa dimulai dari Mbak yang ini, ke sana dan ke sana. Formatnya nama dan angkatan. Karena untuk prodi kita udah tahu dari hubungan internasional semua ya Mbak ya. Oke, silakan. Halo, nama aku Intan dari angkatan 2020. Aku Adiba dari 2020 juga. Kalau aku namaku Asti dari angkatan 2020. Oke, ada Mbak Intan, ada Mbak Adiba, dan ada Mbak Asti. Nah, dari yang aku baca nih Mbak, kan ada press release atau pemberitaan di website Visip, itu ada 2 tim ya? Iya. Ya, dua tim dan berisikan 4 anggota kelompok. 2 anggota per tim gitu ya? Iya, Berarti dua 4 orang. Yang kurang siapa nih Mbak? Yang kurang itu Widi. Angkatan 2020 Angkatan juga? 2020 juga. Oke, jadi pembagian timnya gimana nih? Jadi ini Widi yang gak datang itu partnerannya sama Intan. Aku sama Asti gitu. Oke. Aku mau tanya nih Mbak, gimana sih cara pembentukan timnya gitu? Pastinya kita nggak bisa asal pilih aja untuk menjadi partner dalam perlombaan gitu ya. Kadang juga teman sendiri itu dirasa kurang cocok gitu untuk dijadikan tim dalam lomba. Nah, itu gimana Mbak tips-tipsnya? Oke. Boleh terserah. Mungkin jadi awalnya tuh lomba ini kan diinformasiin sama dosen gitu, dan kami itu kebetulan kami berempat itu sempat magang di Kementerian Maritim di Jakarta. Jadi kami sebenarnya udah sering sama-sama gitu dan sering juga kelompokan bareng gitu. Nah, awalnya tuh timnya tuh bukan sama Adiba sebenarnya. Awalnya tuh saya tuh ngajak Widi karena waktu itu saya ngajak Widi gitu. Terus kebetulan Widi juga satu tempat KKN dengan berdua ini. Terus jadi kayak mereka saling ngajak gitu, akhirnya terbentuklah 4 orang ini. Nah kemudian karena temanya soal maritim, kebetulan saya sama Adiba juga dulu pernah ikut PKM yang ngambilnya temanya soal maritim itu. Terus jadinya kayak ya udah, karena kita dulu udah punya ide, kita lanjutin aja yang itu. Terus akhirnya di switch lah timnya, jadi saya sama Adiba, terus Widi sama Intan gitu. Oke, jadi emang sebelumnya udah pernah bekerja sama, jadi udah klop juga ya sebenarnya ya? Ya. Oke, jadi tadi Mbak Asti ada nge-mention tentang kemaritiman. Nah, jadi karya tulis ilmiahnya ini tentang Maritim, fokusnya memang maritim. Oke, tentang kemaritiman. Kalau boleh tahu, ini kan lomba karya tulis ilmiah. Boleh nggak jelasin sedikit dari masing-masing tim angkat tema tentang maritim, tapi apa sih yang jadi pokok bahasan yang ditulis? Boleh Intan dulu. Kalau aku sama Widi itu ngangkat tentang strategi pemberdayaan nelayan pesisir berdasarkan konsep environmental security guna mendukung blue economy di Indonesia. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki potensi yang begitu besar. Tapi hal itu tuh tidak sejalan dengan kondisi nelayan dan masyarakat pesisirnya yang ada di Indonesia. Jadi kami menawarkan strategi pemberdayaan supaya bisa mengangkat nelayan dan masyarakat pesisir itu. Oke, kalau dari yang aku dengar berarti tentang ada menyangkut paut dengan ekonomi nelayan di pesisir. Oke, kalau dari Mbak Adiba dan Mbak Asti bahas tentang apa? Kalau kita bahasannya terkait potensi, jadi ada namanya konsep tuh green shipping gitu, gimana shipping atau distribusi barang lewat kapal itu dibikin lebih hijau, lebih eco-friendly istilahnya kayak gitu. Nah itu tuh kita bahas energi-energi apa aja yang kiranya cocok buat kita pakai di green shipping ini gitu, di Indonesia khususnya gitu.
Oke. Nah, nggak tahu nih Mbak, kalau aku nggak tahu, secara pribadi aku nggak tahu. Kalau kan dari hubungan internasional, apakah memang ada pembelajaran atau mata kuliah tertentu tentang kemaritiman? Ini secara spesifik nggak ada sih, Heeh. tapi kayak biasanya dalam setiap matkul itu ada sedikit yang kayak nyerempet-nyerempet ke maritim gitu. Semisal kayak kita belajar tentang hukum internasional, itu juga dibahas tentang kayak hukum laut internasionalnya juga gitu. Terus juga karena memang di matkul-matkul lain juga semisal ekonomi juga dibahas tentang ekonomi kemaritimannya gitu. Jadi kayak nggak ada satu mata kuliah khusus di HI yang memang membahas maritim, tapi selalu ada pembahasan itu kayak sedikit-sedikit nyerempet ke situ gitu. Oke. Dalam keikutsertaan dua kelompok, dua tim ini dalam mengikuti LKTIM Nasional 2023, pastinya ada dosen pendamping nggak sih? Boleh nggak nih di-spill siapa dosennya? Kita ada 2 dosen, Ah. masing-masing kelompok satu. Kalau aku sama Asti itu sama Pak Ferdi. Nah, Kalau aku sama Pak Galan. Pak Galen dan Pak Herdi. Dua-dua Ferdi. Ferdi. Ferdi, oke. Dua-duanya dari HI, dosen Iya, HI. dosen HI. Oke, oke. Dalam pemilihan dosen itu ada gimana? Ada perbincangan atau diskusi sama teman-teman timnya? Enggak sih sebenarnya. Oh, ngerasa cocok nih Bapak ini, udah gitu ya? Oke, oke. Jadi berapa hari nih Mbak di Makassar? Ke Makassar kan kemarin lombanya offline Iya, kan? Heeh. Berapa hari? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Iya. Itu selama 4 hari 3 malam berkutat dengan lomba kah? Atau ada liburan tipis-tipis? Kita lomba itu cuma 2 hari. Ya, Kan 4 hari, dari jadi 2 hari tengah-tengahnya itu. Tanggal 12, 13, apa 13? 13, 14. 13, 14. Berarti berangkatnya dari 12, 13, Iya. 14, 15. Ya. Oke, gitu. Em, dalam lomba LKTI itu selama offline kemarin, itu kan daftar menjadi peserta, kita langsung berangkat ke Makassar atau ada tahap seleksi yang lain dulu nih Mbak, sehingga kita bisa harus wajib hadir offline di Universitas Hasanuddin di Makassar. Kan, jadi awalnya itu ada kayak dua lah, kita bisa bilang itu ada 2 tahap gitu. Yang pertama itu kita pendaftaran itu langsung bersama submit draft kita, kemudian dari mereka diseleksi draft itu, baru diumumkan lah finalis-finalisnya. Nah, finalis-finalis ini nanti yang berangkat ke Makassar gitu. Oke, berarti kalau finalis itu 3. Ada enggak sih, kemarin ada sekitar 30-an. Oh, sekitar 30-an. Oke. Kalau untuk persiapannya, wah ini kok merempet ke itu ya, ke hal di luar. Tapi kita pengen tahu juga nih apa aja persiapan yang perlu dilakukan, atau tentunya kalau misalkan mau berangkat pasti kita butuh dana, butuh riset juga tentang gimana lokasi di sananya, terus kita mau nginap di mana, jarak tempuh dari penginapan ke universitas gimana. Nah, boleh nggak di-spill? Apakah dari uang pribadi atau malah ada dukungan dari fakultas? Kita alhamdulillahnya disupport banget sih sama fakultas. Jadi bisa dibilang akomodasi kita, terus kayak hampir makan kita itu ditanggung pakai uang fakultas gitu. Oke, berarti emang disupport, full support dari fakultas support, gitu ya. Oke, terima kasih, Fisip. Oke, terus kalau liburan kemarin kemana aja? Mau tahu dong. Losari. Losari emang di Makassar? Iya, benar. Terus kemana? Terus nyicip coto Makassar? Iya. Rekomendasi makanan gitu sama dosen yang udah pernah ke Makassar gitu, jadi kayak cobain namanya paling basah gitu. Iya, Terus ya contoh itu tadi, terus waktu di jalan Kote juga yang kayak bentuknya kayak pastel gitu. Oh, Terus gitu. ada juga kemarin nyoba yang di Losari itu ada pisang epe itu yang kayak dibakar gitu. Itu kayak Oke. pengalaman Waduh. baru sih. Oke, udah menyicipi Iya. Makassar gitu ya, makanan Makassar. Emang tapi nggak ada yang dari Makassar? Enggak sih. Nggak ada? Oke, emang bener-bener baru pertama kali banget ke Makassar gitu ya. Oke, boleh nih kasih tips dan trik buat teman-teman lainnya
buat ikut lomba karya tulis ilmiah. Apakah membuat pusing itu atau enggak atau gimana? Oh iya, kita belum bahas tentang persiapannya. Berapa lama persiapannya? Sebelum kita masuk ke tips and trick ya. Kita kan udah Iya, dari semenjak Jadi kita tuh ikut pertama kali lomba itu daftarnya tuh pas kita kebetulan lagi pada KKN semua gitu. Iya. Jadi kita ngerjain karya tulisnya tuh dari KKN-KKN itu, dan abis itu tuh kita udah lost gitu karena nggak ada pengumuman apa-apa terkait lombanya. Kita kira ya udah, terus tiba-tiba muncul finalis, Uh-uh. terus kita lapor ke dosen, terus kita kayak 4 hari, iya sekitar 5 hari. sekitar 5 harian tuh kita intensif belajar latihan presentasi. gitu kayak sampai maghrib, bahkan kayak waktu H-1 itu kan sebenarnya ada technical meeting sampai sore. Nah itu kita abis itu balik ke hotel, terus malamnya abis maghrib kita kayak latihan lagi sampai jam 10 malam buat besoknya presentasi gitu. Oke, berarti lomba karya tulis ilmiah itu bukan sekedar menulis. Iya, Oh, ada presentasinya. Apa yang dipresentasikan, Mbak? ya apa yang kita tulis. Oh, apa yang ditulis? Semuanya, tapi enggak. Atau kayak, ya kami sebenarnya memilih ini kenapa gitu. Terus solusi dari kami apa? Karena pasti berbuah dari berawal dari masalah kan, temanya. Berarti itu yang dipresentasikan. Oke. Tapi harus dengan gaya-gaya berpresentasi juga Ada kah? presentasi kan ada trik kayak gitu. Kita juga baru tahu pas latihan itu. Agar menarik perhatian dari audiens gitu ya. Itu termasuk penilaian juga presentasi atau kayak wajib aja presentasi tapi nggak masuk penilaian untuk menentukan. Penilaian lebih besar dibanding presentasi dibanding Oh papernya gitu, daripada penulisan sendiri memang pembagiannya persennya lebih besar ke presentasi. Oke, untuk tips dan trik tadi jangan lupa dong spill karena keren banget ya. Ini nasional dan juara satu untuk mana? Dari tim yang ini juara satu tentang Aku di bidang sosial. di bidang sosial. Juara. Kita juara 2 di ilmu pengetahuan. Oke. Kalau nggak salah sama poster juga ya? Iya, Mas. Itu udah ada latar belakang background desain grafis atau gimana sehingga bisa untuk menjuara ini? Atau baru belajar juga? Kan kebetulan aku PDD-PDD-an gitu. Oh, PDD. Ya, udah makanan sehari-hari. Iya, tapi itu pertama kalinya ikut lomba poster gitu. Ikut lomba poster yang serius gitu. Oke. Ya, langsung ke tips dan trik. Gimana caranya mengikuti? Di awalnya kita harus mengikuti dulu nih, menumbuhkan niat itu yang pertama. Selanjutnya selama keberlangsungan sebelum lomba gitu ya, persiapannya gimana? Terus untuk memaksimalkan sehingga dapat juara tuh kira-kira secara pribadi pasti dong ada ngerasa, oh persiapanku emang bagus makanya aku juara, atau ngerasa alhamdulillah aja sih sebenarnya. Pasti ada dong, pasti ngerasa terbayarkan gitu loh usahanya sehingga bisa dapat juara gitu. Boleh nggak spill? Oke, boleh satu per orang aja ya, per orang aja nggak apa-apa ya. Tips trik yang pertama pasti berani dulu untuk daftar kayak karena dulu jujur inilah lomba pertama kali aku. Jadi pertama berani dulu daftar, terus kedua coba buat nulis dulu karena kan nanti juga bakal dibantu sama dosen, dan yang terakhir latihan terus terutama buat presentasi itu. Oke, itu dari Mbak Intan. Selanjutnya Mbak Adi, Mbak. Apa ya, nggak beda jauh sih. Nggak beda sebenarnya. jauh, Iya. tapi ada yang beda nggak? Apa ya tipsnya? Ya jangan ngedeadline sih. Sebenarnya waktu itu kan aku ngerjainnya ngedeadline banget. Kan ngerjain poster itu H-1 baru mulai, besoknya ngumpulin terus malamnya baru mulai ngerjain gitu. Dan itu pas lagi KKN gitu. Iya. Tapi udah terbiasa dikejar deadline tapi ya Mbak. Alhamdulillah. Oke. Ya, jangan ngedeadline. Jangan nge-deadline karena kenapa Mbak jangan? Soalnya jadi pressure banget, tekanan banget gitu. Jadi kayak mau, kan kebetulan lagi KKN terus ikut kegiatan di KKN itu jadi nggak fokus karena mikirin ini nih aku belum selesai, bener-bener selesai gitu. Oke. Kalau dari Mbak Asti? Kalau dari aku ya kurang lebih sama juga sih, tapi mungkin kalau sedikit tambahan dari aku itu pokoknya sering-sering diskusi dan komunikasi sama dosen gitu, karena dosen dari segi mungkin penulisan, dosen juga yang mungkin sudah lebih berpengalaman gitu di penulisan LKTI gitu-gitu. Terus juga ketika presentasi juga harus sering-sering minta feedback dari dosen, karena bener-bener kayak kemarin tuh
feedback dari dosen itu benar yang benar-benar ngebantu kita untuk kayak presentasinya lebih baik, terus juga penulisannya lebih baik juga. Jadi itu. Oke. Terima kasih Mbak Intan, Mbak Adiba, Mbak Asti, dan Mbak Widi yang belum sempat hadir. Itulah teman-teman podcast mahasiswa berprestasi FISIP kali ini. Tentunya adanya podcast ini diharapkan bisa meningkatkan semangat teman-teman FISIP semua, FISIP UNS, agar bisa mencontoh mbak-mbak yang ada di sini. Dan alhamdulillahnya kalau misalkan bisa juara, bisa nambah pengalaman, terus dapat uang juga kan Mbak kan? Terus apa lagi Mbak? Dapat bisa jalan-jalan, ketemu teman baru pastinya. Ketemu Pasti mengasah tingkat deadline. Skill deadline gitu. Jangan lupa ya untuk cari lomba-lomba, info lomba-lomba. Pastinya kalau misalkan mau konsultasi boleh banget gak sih? Boleh gak nih? Boleh. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa buat tonton podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.